Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, nama saya Faizal Farhan dari kelas PTI 3A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Learning Forest. Nah, Learning Forest ini sama seperti yang sudah dijelaskan seperti sebelumnya, yang menjelaskan tentang pengertian dan teori. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan aset yang ada pada Kaggle. Di sini kita akan memprediksi sebuah cuaca pada beberapa kota di Australia. Ini bisa lihat pada Kaggle. Misalnya mengambil datasetnya dari Kaggle, ini linknya nanti bisa diklik aja dari media saya yang akan saya bagikan nanti di deskripsi. Ini kalau saya jadi fokus. Di sini kita langsung saja akan masuk ke kode dari si Learning Forest ini untuk memprediksi cuaca di Australia. Tentu saja ini jika misalnya kalian tidak menggunakan Google Colab, ya misalnya kalian menggunakan VS Code. Nah, ini struktur foldernya seperti ini, ada folder dataset, terus di dalamnya ada file datasetnya. Lalu masukkan ini folder chapter 2 karena untuk chapter 2, lalu ada file dengan nama npm kita dan setelah itu tsf untuk mengatasi aplikasi tersebut. Lalu kita akan menggunakan beberapa kolom yang sudah biasa di sini, ada minimal dan sebagainya. Terus kita akan masuk ke kolom saja. Nah, di sini saya mau mengimport beberapa library untuk membuat sebuah prediksi. Ada library pandas, lalu ada library escalar untuk melakukan training test di split gitu. Lalu kita akan saya akan mengimport library escalar juga untuk membuat si Learning Forest ini. Lalu kita akan melakukan data preparation ini dilihat membersihkan data dan ini menggunakan label-label yang digunakan saja seperti ini minimal yang lain. Lalu nah ini print tomorrow itu kan di data setting itu isinya itu yes dan no. Nah, kita akan ubah menjadi no dan no itu no, yes itu 1. Nah, sudah kita akan membagi di training ini di split menjadi 0,2 untuk data test seperti itu. Lalu kita training menggunakan data random forest, menggunakan algoritma random forest. Nah, lalu kita akan membuat fungsi casting gitu. Kita akan masuk ke program utama simulasi dari ini. Kalau misalnya di VS Code, nah misalnya test_f.pg. Nah, kita akan mengimport escalar untuk melihat klasifikasi reportnya. Lalu kita akan mengimport seaborn untuk melihat nanti grafiknya, tutup juga untuk bentuk grafiknya. Ini sama saya hapus dari sini. Nah, lalu kita akan membuat fungsi ini yang sudah dijelaskan pada syarat-syarat untuk membuat tugas ini. Nah, kita akan membuat variabel extract isinya itu si fungsi preparation ini. Nah, lalu bisa dilihat ini fungsi trainingnya. Fungsi training itu isinya itu extract dan getTrain. Data yang mau di training itu apa? Kan tadi sudah dibagi 0,2 itu untuk data test. Nah, berarti 0,8 itu untuk data training. Nah, ini kita akan memprediksi ini fungsi getTrain ini testing. Nah, ini akan memprediksi si model tersebut berapa persen. Ini hasilnya seperti ini. Nah, untuk akurasinya itu 0,84 yang berarti 84%. 84% itu besar ya. Terus ada juga conversion metodenya. Misal ini aktual, ini tidak hujan ini berarti benar tidak hujan. Nah, tapi
ketika di tesnya kita akan mengetes tidak hujan, namun pada kenyataannya itu hujan. Jadi ini ada 864 tidak terprediksi. Lalu kita akan mengetes hujan itu kita akan mengetes itu 3620 hujan, tapi hasilnya itu tidak hujan, jadi ini tidak benar. Lalu di sini ada 2494 data hujan, tapi dia benar hujan. Nah, jadi random forest ini juga bagus untuk memprediksi sebuah cuaca, sama seperti decision tree. Sekian dari tutorial pembahasan random forest kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau pembahasan kurang jelas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.